Lo lagi ngapain? Jadi ini ya yang lo lakuin di belakang gue? Ya udah, sekalian aja lo tahu. Lo gila ya? Itu pacar gue. Di kampus Melati, ada dua cewek yang terkenal kemana-mana selalu bareng. Bukan kembar, tapi kelakuannya udah kayak paket bundling. Mereka Naya dan Selina, sahabatan dari awal kuliah. Tipe yang kalau satu nggak masuk, satunya auto males berangkat. Tapi kadang orang yang paling dekat sama kita, justru yang paling nggak kita waspadai. Naya, lo bawa tas gue juga kan? Please bilang iya, gue lupa lagi. Iya, gue bawa. Ini tas apa karung beras ya? Berat banget. Itu bukan berat, itu isinya masa depan gue. Masa depan apaan? Tugas aja gue yang ngerjain. Serius deh, Nay. Kalau nggak ada lo, hidup gue udah berantakan. Ya makanya, jangan bergantung sama gue mulu. Ntar kalau gue nikah, gimana? Ya, jangan nikah dulu lah, kan gue masih butuh lo. Kalian berdua nikah aja deh. Ogah, dia manja banget. Justru itu, lo paling sabar ngadepin gue. Nay, gue mau nanya jujur ya. Nanya aja, kecuali nanya berapa saldo gue. Pasti gue jawab. Kalau suatu hari gue ngambil sesuatu yang jadi milik lo bakal marah nggak? Apaan sih? Orang kita sahabatan, mau lo ambil juga paling gue ikhlasin. Ingat ya, lo sendiri yang bilang. Nanti antar gue pulang ya. Motor lo kemana? Masih di bengkel kayaknya, gue lupa. Suatu hari gue capek jadi babysitter lo. Nggak bakal, soalnya lo sayang gue. Iya sih. Naya nggak pernah sadar, kebaikannya pelan-pelan bikin Selina terbiasa mengambil apapun darinya. Dan saat seseorang terlalu nyaman diberi, mereka bisa lupa caranya menghargai. Naya pikir Selina cuma sahabat manja. Ia belum tahu, badai dalam hidupnya sebentar lagi datang. Beberapa minggu kemudian, hidup Naya lagi warna-warni banget. Bukan karena saldo nambah, tapi karena hatinya lagi diisi seseorang. Untuk pertama kalinya sejak kuliah, Naya jatuh cinta. Dan sebagai sahabat sejati, tentu saja Selina harus jadi orang pertama yang ia kenalkan. Ini orang ngajak ketemu tapi lama banget. Gue udah lapar tahu. Selih, sorry nunggu lama. Iya nih, gue udah mau pesen semua menu sendirian. Kenalin, ini Bima. Hei, akhirnya ketemu juga. Naya sering banget cerita soal lo. Oh ya, cerita bagus apa jelek nih? Katanya lo sahabat terbaik yang pernah dia punya. Gue tuh beruntung banget tahu ketemu Bima. Dia baik, gak ribet, gak posesif. Ganteng juga sih. Iya kan? Gue gak lo baik kan? Enggak sih, malah menurut gue lo upgrade jauh, Nay. Apaan sih? Gue mau pesan makanan yang paling mahal. Pacar baru kan harus dites. Gak apa-apa, sekalian pembuktian. Oh, pede juga ya. Gue ke toilet bentar ya. Sel, tolong jagain pacar gue yang paling ganteng ini ya. Jangan sampai digoda cewek-cewek gatel. Nanti gue ngamuk. Makasih ya, udah bikin Naya kelihatan sebahagia itu. Dia emang pantas dapat yang terbaik. Jangan macem-macem ya. Kalau sampai lo nyakitin dia, gue duluan yang marahin. Siap, bos. Jujur ya, foto lo nggak sebagus aslinya. Maksudnya? Aslinya lebih menarik. Wah, makasih. Santai, gue orangnya jujur kok. Kalau bagus ya gue bilang bagus. Naya tuh beruntung loh dapat cowok kayak lo. Gue juga beruntung dapat dia. Kalau gue ketemu lo duluan, mungkin ceritanya beda. Ih, ngobrol apa sih? Seru amat. Lagi muji pacar lo. Cowok kayak gini kok bisa jatuh ke lo ya, Nay? Iya dong, gue kan menarik. Buat gue sih, dia beda. Dari yang lain? Atau dari gue juga? Hari itu, Naya cuma merasa sahabat dan pacarnya akur. Ia nggak sadar, tatapan Selina ke Bima bukan sekedar penasaran. Kadang, rasa suka nggak datang karena cinta, tapi karena melihat orang lain
terlihat terlalu bahagia. Dan sejak pertemuan itu, sesuatu dalam hati Selina mulai berubah. Pelan, tapi pasti. Kadang, pengkhianatan gak dimulai dari rencana besar. Cuma dari satu chat, satu telepon, satu momen, tolong dong. Dan hari itu, Selina melihat kesempatan. Lalu, dia gak menyia-nyiakannya. Nay, lo bisa jemput gue nggak? Hujan parah banget nih. Ya ampun, Sally, gue masih di rumah nenek, jauh banget. Oh, ya udah nggak apa-apa deh. Gue tunggu aja, mungkin hujan reda. Duh, gue jadi nggak enak. Kalau gitu, Bima aja yang jemput gue. Bisa nggak? Sekalian gue pengen kenal lebih deket juga. Masa sahabat lo nggak akrab sama pacar lo? Ya udah, gue suruh Bima jemput lo sekarang ya. Makasih ya, Nay. Love you. Akhirnya ketemu lagi, tapi berdua doang. Makasih ya udah datang. Gue kira bakal pulang naik perahu tadi. Lebay banget. Naya yang minta gue jemput lo. Good, berarti dia percaya sama lo. Dan sama gue. Serius, cowok zaman sekarang jarang loh mau direpotin gini. Santai aja. Temennya Naya juga kan? Cuma temennya Naya. Ya, sekarang sih iya. Semoga bisa jadi temen lo juga. Boleh jujur nggak? Gue tuh jarang lihat Naya sebahagia ini. Emang sebelum pacaran sama gue, dia kenapa? Dia kelihatan kuat, tapi sebenarnya gampang banget disakitin. Gue nggak bakal nyakitin dia. Jangan ya, soalnya kalau sampai dia nangis, gue bisa lebih galak dari kelihatannya. Oke, noted. Jujur ya, lo lebih ganteng dari yang gue ingat. Hah? Masa sih? Gue nggak suka bohong, apalagi soal cowok menarik. Lo emang selalu sejujur ini? Enggak, cuma ke orang yang bikin gue tertarik ngobrol lama. Naya tuh hoki banget ya dapat pacar kayak lo. Kenapa lo bilang gitu? Karena cowok kayak lo biasanya udah direbut duluan. Telat dikit aja, hilang. Gue boleh nanya sesuatu nggak? Tanya aja. Kalau lo ketemu gue duluan, masih bakal milih Naya nggak? Pertanyaan jebakan nih. Santai, gue cuma penasaran seberapa besar peran timing dalam cinta. Soalnya kadang yang datang duluan belum tentu yang paling cocok. Lo ngomong gini ke semua cowok? Enggak, gue pilih-pilih. Dan hari ini, pilihan gue nggak jelek. Relax ya, gue nggak bakal nyulik lo dari Naya kok. Kecuali lo minta. Tenang aja, gue nggak tipe cewek yang rebut pacar orang. Biasanya gue bikin cowoknya yang datang sendiri. Lo bahaya juga ya? Belum, lo aja yang baru sadar. Bima mungkin menganggap itu cuma obrolan santai, tapi kata-kata Selina bukan kebetulan. Ia tidak menunggu kesempatan, ia menciptakannya. Dan tanpa sadar, hari itu batas pertama mulai retak. Setelah hari itu, sesuatu berubah. Selina nggak lagi cuma menggoda, dia sering mengajak Bima bertemu berdua dengan berbagai alasan, dan sekarang dia juga mulai bermain di kepala Bima. Bukan dengan kebohongan besar, tapi dengan kalimat kecil yang menumbuhkan keraguan. Bim, gue boleh jujur nggak? Tumben minta izin? Ngomong aja. Lo terlalu baik buat disakitin. Kok ngomong gitu? Jangan salah paham. Gue cuma sering lihat cowok baik dimanfaatin. Naya bukan tipe gitu. Gue juga berharap gitu. Lo tau gak kenapa gue gampang respect sama lo? Kenapa? Karena lo kelihatan tulus. Gak kayak sebagian cowok yang cuma dijadiin opsi. Naya nggak pernah bikin gua ngerasa gitu. Belum aja mungkin. Di kampus yang deketin dia banyak loh. Siapa? Harusnya gue gak ngomong. Seniornya itu loh yang sering bareng dia di parkiran. Makanya gue bilang gini bukan buat jelek-jelekin dia. Gue cuma gak suka lihat lo jadi orang terakhir yang tahu. Tapi dia nggak pernah cerita. Ya gak semua hal harus diceritain kan. Kadang orang cerita secukupnya aja biar hubungan tetap aman. Kalau lo kenapa-kenapa, cerita ke gue aja. Kok ke lo? Karena gue netral. Gue bisa jujur, tanpa takut lo ninggalin gue. Gue akan jadi pendengar setia buat lo. Sebenarnya ya, kalau lo bukan pacarnya Naya, mungkin dari kemarin gue udah deketin lo.
Lo bercanda kan? Gue jarang bercanda soal ketertarikan. Dan gue mau lo ingat satu hal. Kalau suatu hari lo ngerasa nggak dihargai, jangan bertahan cuma karena udah lama. Hubungan itu bukan soal siapa yang datang duluan, Bim. Tapi siapa yang paling ngerti lo. Udah ya, jangan kepikiran. Gue cuma care aja. Lo terlalu berharga buat salah pilih. Kadang gue nyaman ngobrol sama lo. Iya, jangan kadang. Seringin mungkin aja. Hari itu, Selina menaruh satu keraguan, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Dan tanpa sadar, Bima mulai melihat hubungan yang tadinya baik-baik saja dengan cara yang berbeda. Naya mulai ngerasa ada yang beda dengan Bima. Chat dibalas lama, ditelepon sibuk, ketemu pun terasa jauh. Bim, lo akhir-akhir ini kenapa sih? Dingin banget. Biasa aja kok. Biasa gimana? Lo berubah. Gue cuma lagi mikir, Mikir apa? lo dekat sama senior lo ya? Hah? Siapa? Yang sering bareng lo itu. Dia ketua panitia, Bim. Urusan kampus. Tapi lo nggak pernah cerita. Nggak semua hal harus gue laporin, kan? Gue ini pacar lo. Gue berhak tahu. Tapi kalau menurut lo gitu, mungkin ada yang lo sembunyiin dari gue. Gue butuh waktu buat mikir. Lebih baik kita jaga jarak. Tanpa sadar, Naya makin jauh dari Bima, dan Bima makin dekat dengan Selina. Bukan karena cinta yang besar, tapi karena satu merasa dimengerti, sementara yang lain mulai dicurigai. Saat hubungan lagi di ujung tanduk, biasanya orang lari ke tempat paling aman, dan bagi Naya, tempat itu adalah Selina. Ia nggak sadar, bahu yang ia pakai untuk bersandar, ternyata pelan-pelan sedang mendorongnya jatuh. Seli, Bima bilang kita butuh jarak. Jarak apaan coba? Orang nggak lagi LDR. Cowok kalau udah minta jarak, biasanya hatinya udah berpindah. Jangan ngomong gitu. Gue penting jujur daripada lo berharap doang. Menurut lo, gue harus gimana? Jangan ngejar. Hah? Semakin lo ngejar, lo kelihatan makin butuh. Cowok gampang ilfil kalau cewek terlalu nempel. Tapi kalau gue diem, dia makin jauh nggak sih? Kalau dia bener sayang, dia pasti balik. Kalau enggak, ya berarti dari awal dia bukan buat lo. Gue takut kehilangan dia. Jangan takut kehilangan orang yang nggak takut kehilangan lo. Sally, gue chat dia, nggak dibales. Jangan chat lagi. Jangan buang harga diri lo, Nay. Kalau dia pergi, gimana? Ya udah, biarin pergi. Orang yang gampang lepas, biasanya emang nggak pernah genggam lo kuat-kuat. Naya merasa ditenangkan, Bima merasa dimengerti. Keduanya nggak sadar, mereka sedang diarahkan menjauh oleh orang yang sama. Selina tidak pernah menyuruh mereka putus. Ia hanya memastikan saat hubungan itu runtuh, dialah orang pertama yang berdiri paling dekat dengan Bima. Naya nggak pernah berniat mencari, tapi kadang kebenaran datang sendiri. Bukan lewat pengakuan, bukan lewat saksi, tapi lewat sesuatu yang sederhana, sebuah layar yang lupa dikunci. Notif mulu, siapa sih? Kok Bima chat Selina? Lo lagi ngapain? Jadi ini ya yang lo lakuin di belakang gue? Ya udah, sekalian aja lo tahu. Lo gila ya? Itu pacar gue. Emang masih? Bentar lagi juga putus. Gue sahabat lo, Sel. Dan gue capek jadi nomor 2. Nomor 2 apaan? Semua hal, Nay. Lo yang selalu dipilih. Lo yang selalu dapat perhatian. Lo yang selalu kelihatan paling bahagia. Kali ini, gue mau yang lo punya. Dan tahu hal paling nyebelin? Gue ketemu dia duluan sebelum lo ngenalin. Apa? Di parkiran kampus, dia senyum ke gue dulu. Harusnya gue nggak mundur waktu itu. Jadi selama ini lo Nunggu celah. Dan lo bikin banyak celah, Nay. tega ngancurin hubungan gue? Hubungan lo udah rapuh. Gue cuma nyentuh dikit, retak sendiri.
Lo sahabat palsu. Persahabatan gak akan bikin gue berhenti jatuh cinta. Apalagi Bima lebih nyaman ngobrol sama gue daripada lo. Denger ya, kalau gue mau sesuatu, gue bisa rebut. Gue bikin itu jadi milik gue, bagaimanapun caranya. Lo jahat. Enggak, gue cuma lebih berani dari lo. Dia itu cinta sama gue. Kita lihat aja, nanti dia akhirnya pilih siapa. Hari itu, Naya sadar, musuh paling berbahaya bukan orang asing, tapi orang terdekat yang selama ini paling dia percaya. Selina nggak lagi bersembunyi. Sekarang ini bukan soal cinta, ini soal menang. Dan perang mereka baru saja dimulai. Setelah pengkhianatan terbongkar, nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Naya nggak mau lari, Selina nggak mau mundur, dan Bima akan dipaksa memilih. Malam itu, cinta berubah jadi arena perang. Ini ada apa sih? Kok nyuruh gue datang malam-malam? Gue udah baca chat lo sama Selina. Gue gak nyangka lo kayak gitu, Bim. Naya, gue bisa jelasin. Gak usah dijelasin, lo juga nikmatin kok. Jadi ini semua benar. Gue cuma... Cuma nyaman, cuma kelepasan. Ah, cowok tuh kalau ketahuan selalu cuma. Kenapa lo lakuin ini ke gue? Karena gue bisa. Dan ternyata gampang banget. Gue sahabat lo. Kok bisa lo ngerebut pacar sahabat lo sendiri? Rebut itu kalau dia nolak gue. Tapi dia di sini masih dengerin gue. Bima, lo diam aja. Gue gak pernah niat nyakitin lo. Tapi lo tetap nyakitin. Minimal jangan munafik sekarang. Udah capek belum pura-pura bahagia? Sally, Lo ketawa sama gue lebih lepas. Cerita ke gue lebih jujur. Bahkan tiap ada masalah, yang lo cari gue. Masih mau bohong sama diri lo sendiri? Kadang, orang cuma jadi tempat singgah sebelum nemuin rumah. Makasih ya, Nay. Lo udah jagain dia buat gue. Lo psikopat. Enggak, gue cuma nggak takut ngambil apa yang gue mau. Sekarang, pilih. Dia atau gue. Sama gue, lo nggak akan ribet, nggak drama. Lo tahu, gue lebih cocok buat lo. gue emang nyaman ngobrol sama lo. Tapi nyaman itu beda sama cinta. Jangan bercanda. Dan gue baru sadar, orang yang selalu ada buat gue itu Naya, bukan lo. Lo bukan datang buat bikin gue bahagia. Lo cuma pengen menang. Ya terus kenapa? Salah ya ngejar yang gue mau? Ngejar boleh, tapi bukan dengan cara nusuk orang yang percaya sama lo. Dan gue yakin, cerita buruk lo selama ini tentang Naya itu nggak bener. Lo adu domba, supaya hubungan gue dan Naya hancur kan? Nay, gue hampir jadi orang paling bego di dunia. Gue hampir kehilangan cewek yang tulus cuma karena ego gue. Sekarang lo sadar atau cuma takut sendiri? Gue sadar, nggak ada yang bisa gantiin lo. Kalau lo masih mau, ayo kita perbaiki lagi hubungan kita yang sempat retak. Serius? Dia? Lo nolak gue demi cewek sebiasa itu? Justru karena dia nggak pernah jadi orang lain, gue selalu punya alasan buat pulang. Gue nggak butuh cewek yang punya hati busuk dan gampang berkhianat. Ini belum selesai. Udah Sel, lo aja yang belum siap nerima kalah. Untuk pertama kalinya, Selina nggak mendapatkan apa yang ia mau. Tapi yang lebih menyakitkan, ia kalah dari orang yang selama ini ia anggap lemah. Dan saat topeng ambisi mulai retak, biasanya yang keluar adalah rasa malu. Besar dan nggak terhindarkan. Ada kekalahan yang terasa biasa, tapi ada juga kekalahan yang terjadi di depan banyak mata. Dan bagi seseorang yang selalu ingin terlihat unggul, rasa malu adalah hukuman paling kejam. Itu dia yang ngejar pacar sahabatnya. Gila sih, menggoda pacar sahabatnya sendiri. Udah ngerasa cantik kali ya, rambut aja kayak udah gak disisir setahun. Iya, nyawit kali tuh orang. Pede banget ngejar pacar Naya yang cantik kebangetannya tuh. Gue yang cewek aja suka lihat wajahnya, adem kayak AC. Bim, kita perlu ngobrol. Nggak ada yang perlu diomongin. Lo serius milih dia? Setelah semua yang kita... Jangan bikin seolah ada kita. Kayak gue mau aja sama cewek kayak lo. Lo juga nyaman sama gue. Gue nyaman sama banyak orang, tapi nggak semua gue hormatin. Apa sih yang dia punya yang gue nggak punya? Naya itu 1000 kali lebih cantik dan baik dibanding lo. Cowok waras pasti pilih dia daripada lo. Dan lo masih pede ngajak gue ngobrol di tempat ramai kayak gini. Mending lo ngaca deh.
Tahu nggak kenapa gue nolak lo? Karena tiap gue lihat lo, yang kebayang bukan masa depan, tapi masalah. Lu jahat. Jahat itu yang lo lakuin ke sahabat lo. Selina, kalau lo bisa ngehianatin orang yang paling percaya sama lo, nggak akan ada orang yang cukup bodoh buat percaya sama lo lagi. Naya, lo puas sekarang? Gue nggak perlu ngejatuhin lo, Sel. Lo jatuh karena pilihan lo sendiri. Aduh, sakit. Kayaknya kaki gue patah. Siapapun tolong bawa gue ke rumah sakit. Kalian jahat banget sih. Rasain tuh, makanya jadi orang jangan gatal. Sok cantik sih. Selina ingin terlihat paling diinginkan, tapi hari itu ia hanya terlihat sendirian. Ia mengejar yang bukan miliknya dan kehilangan satu hal yang gak bisa direbut kembali, kehormatan. Karena pada akhirnya bukan penolakan yang paling menyakitkan, tapi saat semua orang tahu kamu memang tak pernah layak diperjuangkan.